آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح بيننا وبين قومنا وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وجعلنا يا بني السماوات ذا الجلال والإكرام بحرمة وبركاته واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الوزر في الله. Para jamaah, alhamdulillah dina muliain akhirat biasa bersyukur Allah. Alhamdulillah mudah-mudahan puasa seluruh Rabbi Allah subhanahu masih dosa agar masih dikuatkan dengan Islam, masih dikuatkan tauhidnya, lain berkah dan sisa rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah. Insyaallah dina mulia dengan jelaskan tentang syariat, tarekat dan hakikat mengenai waktu keamanan. Namun dina Al-Quran nyata Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman dan Ar-Rahim membuka daripada rahasia supaya rahasia-rahasia Bismillah kita kebuka daripada di sisi syariatna atau di sisi Allah. Kejar daripada syariat apapun yang selama ini kita dikerjakan oleh fisik, didengar oleh telinga, dilihat oleh mata, dan kelihatan oleh mata, dan kedengaran oleh telinga, diucapkan oleh mulut, kelihatan oleh mulut. Yang nama di dunia berarti inilah yang selama ini kita kerja seperti apapun namanya syariat. Syariat adalah keilmuan dibimbing ku Allah lewat Kanjeng Rasul, adalah ilmu fikih, ilmu hadis, dan ilmu dalil Al-Quranul Karim. Karena wa ma arsalnahu rahmatan lil alamin. Itulah yang dikatakan syariat.
Torikohna dina syariat yang dinamakan syariat di dalam torikoh atau torikohna syariat syariat torikohna adalah yang bernama sholat, puasa, haji, zakat, syahadat. Itu adalah yang dilakukan tadi diucapkan jasad, telinga seperti apapun, kelihatan dan kedengaran oleh mata, kedengaran oleh telinga, kelihatan oleh mata, semuanya syariat. Torikohna adalah perjalanannya nyaeta sholat. Jasmani mah torikohna teh sholat, menuju ke Allah, syariat. Hakikat tujuan nyaeta Tuhana nama Gusti Allah. Yang memperan, yang mengelolanya adalah akal, bukan ya? Kalau syariat itu adalah di akal. Maka dalam syariat perkara fisik kelihatan tapi dengar tina akal disalahkan. Nah, namanya sorikoh itu adalah sholat. Ini yang dikonsumsinya oleh jasad. Dengan ayat ibadah mahju, ayat wel mahju, ayat peribahasa dina hadis mah ibadah am, ibadah khos, ibadah khususil khos. Dan ilmu pasti disebutkan am, orang umum masih umum, karena akal yang berperan. Maka puasa, sholat, ruku, sujud disahkeun ge dina hukumna ge hukum fikih. Disah jeung teu sahkeun ge hukum fikih. Memang dikenakeun kana syarat sahkeun kana syarat ayana dina hukum fikih. Syarat sah sholat kulkir kudu lah ilmu fikih. Buat syariat cara wuduna diatur ilmu fikih, hukum nage halal jeung haram ge pasti itu syariat. Ngan aya ibadah mahjub anu diwajibkeun itu langsung ke Allah. Mencegah kita beribadah ma'ruf ya berma'ruf, mencegah itu ma'ahli hakiki mamah. Ayat yang diwajibkan seperti sholat, torikoh ngaranna, puasa ngaranna, haji ngaranna, torekat jasad cuma, bukan rohaniah. Itu motorekat jasa.
tujuan akan itu ke Allah nama hakikat tujuan. Maka ketika masih kene ayeuna urang belum nyampe ke dalam ayeuna hakikina, pasti Tuhan lupa. Nah, make loba di dalam kitab Hikam terus jelaskan si Imam Syekh Athaillah, rubama waqafatil qulub ma'al anwari ujibatin nufus bi kisahil agya. Batina masih kene ka hijab, masih kene alam barjahna bukan tipis, masih tebal. Karena rek menuju ke Allah baru percaya di dalam akal. Karena lamun percaya di dalam akal, orang sudah dari dulu percaya ke Allah. Terus akal, tapi itu akal itu meleleh. Meleleh, gak mau. Dari dulu gak ada orang yang ingin untuk bertemu dengan Gusti. Udah percayanya aja cukup. Mana lamun di dalam bismillah. Maka Al-Qur'anul Karim daripada syariat 30 juz 6.664 ayat yang telah dicatat terkumpul di nalaman bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau sudah berkumpul bismillah itu adalah nalaman bismillah. Di mana titiknya lapan ba bismillah adalah di sidratil muntaha, di dalam dada. Kalau secara syariat pas pemikiran sidratil muntaha di atas. Titik kalau sudah titik berhenti, silahkan cari titik itu. Gak ada yang orang yang mau mencari titik daripada bismillah. Kenapa orang itu gak mau pada mencari titik bismillah? Bikin bingung. Karena tadi iman cuma ukur iman nama, gak ada yang mempunyai namanya. Karena Allahnya digoibkan. Bismillah. Coba di dalam Ar-Rahmannya. Ar-Rahman, Allah telah memberikan itu. Ar-Rahman itu apa sih? Itu Ar-Rahman itu di dunia. Apa sih Ar-Rahman? Itu adalah cahaya ilahi. Maka ia manusia sadayana dukung malih di maghrib ke maghrib, kelihatan secara fisik, kedengaran oleh telinga. Selama ini kita kerjakan, itulah nur ilahi, cahaya Gusti Allah. Cukupnya disampaikan di situ. Bahkan cahaya Allah nabi kakak kaya tak mengenal. Padahal itu cahaya Allah, nur ilahi. Akibatnya khojaibun hajibun nufus wa yanan di batinah masyikin 7 lapis alam barajah. Ia maka dengan ilmu syariat seraja dina palebah urang ngalaksanakeun laduni tobat baca bismillah nabika sampai ke Ar-Rahman ya Rahman. Inilah Allah akan selalu memberikan sesuatu dengan orang yang selalu dengan hati tetap masih buta.
9 malam 18 rakaat kita wiridnya tapi hati masih buta. Masih belum bertemu. Nah, ini syariat anu dilanjutkan ku Kanjeng Rasul. Ibadah masih kami ke Allah, tujuanna ke Allah, urang salat ke Allah, mata kese dengan ilmu ikhlasna ketemu. Hese dengan Gusti Allah karena cukup di situ. Tak lamun bejel mah ngalaksanakeun baca bismillah setiap perkara apapun rek ngalaksanakeun naon wae kudu ngucapkeun bismillah. Orang berpikir lamun akalna lamun bisa cukup bener cukup aja cekang Rasulnya cukup baca tapi hati di desa rek gawe baca bismillah rek naon baca bismillah. Dan ada apa di lapan bismillah itu? Itu thoriqohna di dalam syariat adalah sholat. Maka pernah Kanjeng Rasul itu adalah thoriqohnya apa? Kan thoriqoh apa? Thoriqoh bukan, tapi bukan menceritakan thoriqoh itu thoriqoh mengikuti kata anu tabi'in kan qul in kuntum tuhibbuna fattabi'un. Kanjeng Rasul itu thariqahnya secara syariat adalah sholat. Selama orang masih ada di dunia, hukumnya bagaimana? Selama orang masih kene, lalu dan kembali ke Allah atau dimatikan secara syariat, mau hukumna sholat, hukumna wajib. Hukumna wajib sanadnya juga Allah masih sebatas ia dina syariat. Ia itu dalam syariat mereka tujuan dalam nama takbalba ayeuna muncul Toriko lamun tingkatan daripada keilmuan syariat mereka hakikat kita dinampal syariat torekat syariat hakikat syariat awas. Tadi diawas ingat syariat adalah tubuh kita ini, ilmu fikih, imamna adalah Imam Syafi'i, dibimbing oleh Rasulullah secara prakteknya, thariqahna yang praktek melaksanakan sholat. Jadi syariat, torekat syariat, hakikat tidak syariat tujuannya kan hanya nama Gusti Allah. Lama beli udah sadar. Jadi contohnya supaya lebih paham. Kurang bina syariat umum. Satu tadi ilmu fikih. Mana ilmu fikih? Fikih, hadis, dalil. Ya. Fikih, hadis, dalil. Eta ilmu. Dina thariqahna dipraktekkan di waktu sholat. Hakikat bahasa tak karena Allah. Maka dina perbandingan bisa akal teh pasti Tuhan lain dan. Maka ketika melaksanakan sholat, akal itu inna nafsa la amaratun bisu. Senya nafsu akan menggelincirkan hatinya kepada syariat Gusti Allah. Maka karena syariat dina syariat mah hirup kurang masih kena
teruskan Tuhan masih kene aya salian ti Gusti ganjaran Tuhan. Tahajud nangan duit jadi Tuhan. Pemajikan jadi Tuhan. Terus dunungan jadi Tuhan. Ganjaran jadi Tuhan. Loba mata Gusti Allah. Nu berkuasa lagi loba. Duit berkuasa ke di dalam sana. Berkuasa. Dudungan, kurang butuh kedudungan di dalam sana. Butuh. Duit tapi kayak itu. Pemajikan dalam sana butuh teh. Butuh. Ketika orang menghadap ke Allah dan salah satu malaikat, salah satu bersolat, nongkrong terang. Nongkrong. Jadi belum mati Tuhan. Nah, neta akibat jadi ya mata sah. Sekalipun dia dikatakan iri dan sekalipun apapun pasti nongkrong salian di Gusti binasare. Aya ibadah ayeuna goer maju. Naon deui dina ngalaksanakeun bahasa ngomong jalan ibadah. Sedekah ibadah. Ngeloni pemajikan ibadah. Ngebersihan masjid ibadah. Naon tujuanna eta nu ibadah teu maju pasti ganjaran. Allah lain. Nama itu ya bisa dikatakan ibadah semuanya. Tapi bondong-bondong untuk melaksanakan ibadah silahkan itu lebih baik karena dibimbing hablum minanas oleh Kanjeng Rasul. Maka Kanjeng Rasul milih-milih ayat yang mengikuti aku atau enggak. Karena aku diperankan punya tugas dari Allah harus memberikan sama dipilih-pilih apa yang atau enggak tentunya. Kecuali di kampung lumayan sok jalan belakang. Jadi di dalam syariat itu ada seperti itu. Ayat toriko perjalanan berarti toriko itu menuju ke Allah yaitu ruhaniyah lewat syariatna ilmu. Ayeuna urang bakal menuju ke Allah tanpa pakai ilmu bisa enggak bakal gitu syariat atau ilmu naon ilmu tasawuf atau ilmu tauhid untuk mengahadkan Gusti. Tujuan palebah torikoh untuk menuju ke Gusti Allah tapi masih kiri nama. Nah tujuan di dalam torikoh bila mana ayat bimbing keruhanian orang tujuannya karena dan Gusti Allah. Berarti itu bukan jasmani. Kalau jasmani berarti masih kata nama. Tapi ruhaniah asal nuti Gusti Allah harus kembali ke Gusti Allah. Torekatna karat ieu besok rajin dibanyakan bahwa ieu mah torekat anu kaeta. Di mana cara perjalanan sadar ruhaniahna kalau lewat fisikna
tiada Tuhan selain Allah, masih kena bingung Tuhan kecuali Allah pasti. Tapi di tingkatan bidang palba kesadaran la ilaha illahua. Kenapa la ilaha illahua? Tiada Tuhan kecuali Dia, berarti kecap itu kita pernah bertemu. Kapan kita bertemu? Di alam ruh. Begitu Al-Quran yang jelas di alam. Nah, kita kusabab naon pangna ayeuna urang keluar di surga ke alam dunia. Nah, itulah contoh di dalam Al-Quran nyaeta imamna kanjeng Nabi Adam kusabab tertutup kebulayanana atau kemolekannya dunia. Jadi diturunkan Nabi Adam ke alam dunia. Turunkan jeung hawa-hawa. Lamun geus diturunkan ke alam dunia jeung hawa-hawana, itulah disebutna Nabi Adam di situ. Nah, tak aya urang jadi naon kalau barinya rubbama waqatil qulubal anwar. Bila mana berhentinya aida ruhaniyah kita asalnya dari Allah, kenapa harus lupa lagi kepada Allah? Asal di Allah aida harus kembali kepada Allah, tapi kenapa susah banget itu beri Allah di dalam tarikoh dan tarikoh itu? Karena puji batin nufus selalu kahijab hawa. Hawa nafsu inilah hawa keinginan dunia. Sudah dicatat di sisi Allah. Nabi Adam itu umur kurang 15 tahun. Geus boga kelakuan diri sendiri disebutkan geus boga amal sendiri tak didinya jelema teu dikaluarkeun contoh hakikat manusia Allah. Urang dikaluarkeun ke alam dunia ke umur 15 tahun, jadi ini bekerja sendiri, aku sendiri. Nabi Adam ini awal salaman. Urang sebelum ke alam dunia diturunkan, urang ke alam umur 15 tahun teh. Maka diserahkeun bapak ini keluar. Diunean duit sorangan, maka dinya di dalam sorangan ke aku anak. Tadi Pak umur di bawah lainnya 8 tahun modal awal masih kene kerja keras. Orang tua tapi ke umur ke 15 tahun kerja sendiri masih ada keakuannya. Nah itulah tugas sebagai bapak kami diajar Islam sebelum balik. Sebenarnya tugas kurang ke Islam akhirnya tugas syariat kadang-kadang yang dilakukan dan bapak lagi masih jadi tertutup. Sebelum kedatangan balik yang ayeuna mereka itu tah Tuhan ieu Tuhan teh dadi mereka kemana ke Tuhan tak esa hidup ieu aya kitu. Paling secara syariat kada itu bisa melakukan ini. Wujud ke dalam padahal itu kewajiban orang. Berarti pantas. Budak teh makin kolot teh. Teu panggil jeung Gusti, da bapak lagi teu panggil Pak. Leuheung teu panggil ke lamun aya keinginan ingin ketemu mah leuheung. Da ieu mah keinginan bertemu lagi enggak ada. Kamu ketika ada yang kajian babakan menuju mengahadkan Allah, kubitot ditolak kajiannya lagi. Bisa ketemu. Karena kajiannya ditolak.
ilmuanana untuk menuju ke Gusti Allah berarti harus ketemu ke rumah. Dan kadang-kadang sampaikan memang di dalam toriko sebenarnya la ilaha illallah atau nabi cukup dengan kenapa kuncinya tidak diberikan? Kunci yang selama ini banyak dipegang. Tetapi yang selalu mendengar siapapun yang telah melihat video ini mungkin pernah melihat, tolong jika engkau menjadi mursyid para masyayikh, jadi mursyid apalagi yang kita harus dicium tangan, harus dicipika-cipiki tangannya, tolong kuncinya kasihkan pada jamaah. Kunci jangan dipegang tersendiri. Kunci. Ketika siapapun belum memahami daripada kuncinya untuk menuju ke Allah, ke musyahadah, silahkan datang ke tempat-tempat kajian yang dipahamkan Gusti. Kalau belum paham, atau menjadi bertahap menjadi menahan keegoan. Karena saya sudah itu manusia akan disesatkan oleh ilmunya. Ilmu itu bukan Tuhan. Ilmu itu kendaraan ruhani yang untuk menuju ke Gusti. Mana kuncinya? Itu adalah yang dinamakan kunci yang muncul di dalam zikir la ilaha illa anta atau disebutkan syirul asma. Gak bakalan ketemu ketika manusia memegang kunci itu. Kalau punya kunci yang lain silakan kami kasih tahu. Kunci kepada Allah. Karena itu untuk menuju ke musyahadah. Karena penyaksian. Di dalam ilmu toriko, kalau di luar ada ilmu syariat, toriko. Sekarang syariat ilmu tarekatnya dijalani. Hakikat adalah sang wujud. Jadi terbayang akal ditunda untuk sementara di sini. Akal ditunda. Cuma ukur untuk numpang lewat. Jadi syariat, jadi berarti yang berkonsumsi ini adalah ruhani. Ruhani tempatnya adalah iman. Tempat iman bukan di akal, tapi ayatnya dalam hati. Baru di situ nyampe kemudian daripada mihir surul asror, ketemulah dengan sang wujudnya Gusti Allah. Kakak menyatakan iman itu iman yang benar. Percaya benar. Coba di dalam syariat iman ke Allah tidak pernah ketemu benar. Masih kene hati uji batin nufus, duit bisa nyelesaikan masalah. Masih kene ayeuna guru bisa menyelesaikan masalah dina syariat. Tapi bila pada manusia kalau sudah imannya yang benar, iman percaya dan nyata bahwa yang Tuhan ini yang kita sembah selama ini. Jadi enggak
ragu lagi. Cara kurang sub datang lagi ke majelis MPK sub ke dalam sudah menyatakan tidak ragu lagi. Ruhaniah kita kalau kita sudah pegang daripada zikir asrar su'ul basiro ainul basiro, kalau sudah ainul basiro ternyata nyata ini Tuhan ternyata selama ini itu belum nyampe ke la ilaha illallah, belum, karena masih ada yang diimani, ya, masih ada yang iman, masih ada yang dipercayai, masih ada yang mempercayainya. Karena dalam kurikulum masih ayat 2, ayat dari saksian, ayat dari nyaksian. Caranya apa berarti? Caranya kenapa berarti? Hakul basiroh gitu, menyatakan yang melihat yang hidup ini adalah Gusti. Masih ada kata yang mengatakan Tuhan itu adalah ini. Masih ayat 2. Nah, ini tuh kelas lamun didinya siap-siap bertemu jeung mana kalau secara syariat eta geus rontok, geus hakul basiro, geus menyatakan orang itu bahwa Tuhan yang selama ini kita sembah, yang selama ini kita zikir, ternyata ini baru kita mengalahkan netan Yahudi. Baru sudah mengalahkan Israel. Siap-siaplah kau ingin berhadapan dengan Donald. Kita akan perang lebih lembut, perang dingin, lain perang panas, itu perang dingin. Perang di Amerika, kurang akan perang di kelas iblis dingin, tapi mau mati. Ini lembut. Nah, ini merangan hawa nafsu, berbicara di sini tanpa disadari ketika bergelincir dalam hati mengatakan aku yang paham ini kan sudah kena oleh Donald Trump. Ketika manusia itu sudah tidak mau sholat karena aku sudah marifat, karena aku sudah berzikir, sudah tidak mau berjumah, itulah Donald Trump. Dingin, merasa dalam batinnya tak disadari. Mentang-mentang aneh di dalam ayat syariat secara praktek, orang kalau sudah paham di bidang ilmu ini, ketika orang bergerak, bersuara, mendengarkan membaca pikirannya, kita ketujuhnya membaca. Ketika orang seperti itu tingkah lakunya suaranya begini, di dalam gimana? Dalam syariat ngomong
ngomong seperti ini karena dia ngomong ini tentang ini, karena di situ ada kebanggaan. So kerja barengan hayang maca jelema mah kitulah gitu. Lamun jelema mempersibuk berbicara tentang ini, misalkan mencari paham tentang ilmu hakikinya, dia di dalam hatinya gak bakalan tidak ada merasa akunya. Gak bakalan tidak ada akunya karena aku ini ada kebanggaan dalam batinnya. Gak bakalan gak ada. Enak kami kalau bahasa kata dipahamkan tentang ilmu. Ketika kita praktek enggak sholat dan sholat pun merasa dirinya bakalan bohong. Diri aku karena aku sudah berpikir itu gak bakalan bohong. Itu lo nongkrong hati-hati. Kelas. Tingkat tinggi mah setan iblis torikoh iblis hakikat iblis bermarifat. Hati-hati di situ. Awas kelas jenis. Maka ketika kita sudah melakukan zikir sirul asrar atau zikir la ilaha illallah, kalau sudah dipahami dalam kajian saja sekali dua kali mengulang maka jamaah hati-hati kita berhadapan berhadapan dengan Allah. Sangat lembut ini seperti ini tanpa arogan. Contohnya dohir lah ayeuna di Amerika Donald Trump royo jadi sigana kaos kula suka itu suka dia padahal itu contoh di ayat kok dicontoh. Ayeuna urang lamun habis mulai ke kelas tingkatan bahasa kajian bahasa kata-kata hakikat, apalagi setiap kata Mario, itu awas tulis bahaya. Kau mulai geus paham kadang-kadang ngobrol urusan syariat dunia tanpa disadari ada kebanggaan dalam diri kita karena aku diberi ini ada kebanggaan. Waduh, itu geus kacangkram itu. Pantesan geningnya para masyayikh tidak banyak berbicara, tapi semuanya pengaktifannya seperti dari mulai syariat dan torekatnya sudah tetap dijalan. Kadang-kadang mulai berbicara berhenti syariat geus gak mau ditinggal. Selama masih di dunia diwajibkan Allah yang berperan lewat syariat. Karena itu diperintah usi. Pokoknya asik loh. Tanpa disadari. Kurang aktivitas kegiatan contohnya awan wae lah disebutkan kegiatan manusiawi di dalam syariat. Ketika orang sudah dipahami ngobrol contoh. Ngobrol di
ngomongkan batur itu ngomongkan diri sendiri, keanehan di dalam diri, kebanggaan di dalam diri, merasa aku yang aku di situ. Padahal aku itu Tuhan, berarti lah begitu mah. Berarti mengikis saya menjadi Gusti. Mengomongkan pekerjaan, ada kebanggaan, katakan enggak. Itu kelasnya, masya Allah. Lembut, dingin, baik secara fisik, gak bakalan salah, enggak dilarang lagi. Kan kita terjerumus, terkecoh oleh sang merah hitam. Tapi dalam bahasa ketika ngobrol tentang ini, aku dipahamkan Allah tentang ini, aku dibahagiakan sebelumnya pun sadar tak lewat deh. Selalu ingat tuh, ya Allah, hati-hati, ini hati-hati. Silakan berbicara, silakan kita. Seharusnya kalau kita kerja apapun yang kita selama ini kerjakan, daripada ibadah goer mahdohnya, ibadah antara ibadah goer mahdohnya, tiba-tiba silahkan pegang daripada zikir surah asrar, silahkan kaji alam itu. Tak kalau sudah memahami Allah di dalam bidang pekerjaan, kita ngaji tak pernah berhenti. Ngaji daripada alam, membaca dunia ini. Iqra bismi rabbikal ladzi. Iqra baca. Kalau kata di dalam surat Iqra bismi dengan menyebut. Kalau Iqra bismi atas nama. Kalau Iqra baca dunia. Tapi kebanyakan orang cuma ukur bahasa menghafal dan membaca di dalam syariat. Tapi Al-Quranul Qadim yang selama ini kita sembunyikan di dalam dada, tidak ada yang membuka. Kenapa? Karena inilah di dalam ilmu thariqah menuju ilmu hakikat, yaitu Al-Quranul Qadim. Hadis ada enggak? Tidak ada. Dalil tidak ada. Tidak ada. Karena yang ada, yang wujud adalah hakikat yang selama ini di dalam syariat kita cari nama-nama Allah itu, mana sih yang punya wujud? Ketemu di sana di Al-Quranul Qadim. Silahkan cari di Al-Quranul Qadim. Di mana Al-Quranul Qadim aslinya yang ada di dalam dada. Kalau lewat kanjeng Rasul yang dinamakan wahyu, kalau manusia biasa ini adalah yang dinamakan ilham, yang selalu Allah terus pernah berhenti-henti untuk memberikan cahaya-cahayanya. Dunia ini cahaya ilahi selalu munculan dalam dada. Ketika orang yang bertanya, nggak bakalan bisa menjawab, pasti bisa menjawab. Karena di situ tak pernah berarti, apalagi kalau kita sudah dipandang. Dalam syariat itu kan dokter nice. Namun tentang masalah hakiki tong nanya ke ahli sare. Dan dokter sare mah ditanya dia mau bisa ngajal. Karena berem dohirna cara jelema ina keur sare nunutan. Ditanya ngajawab mah. Da kusawa matana cing jelema buta batina ditanya ilmu hakikat ngajawab. Dah mana naik ya bener. Di rumah sana begitu. Karena terus itu perkara ini kena secara aturan daerah memperibad. Tong mintanya ahli sarana kalau ieu nah make lieu karena sok muter
kurang jawaban simpel, tapi tadi kalau suka bicara itu pada halaman ininya, tapi diminta buat ayam ongkos kan gede. Berapa melanjutkan ini? Dan orang Yesus berfirman tentang masalah elemen awas kelas Iblis. Kelas Iblis itu bukan kelas yang orang maksiat, bukan. Orang yang ceramah, orang syariat can paham itu mah lain dari itu. Matak mana membaca ilmu tauhid, Quran Al-Qur'anul Qadim, atau disutir ilmu tauhid, madhabnya perbah Imam Maliki untuk menuju ke Gusti Allah. Tadi dari dasar Imam Syafi'i, di dasar Imam Maliki. Dina iman. Mungkin sekarang paham ya urang bukan kok ieu mah madhab Imam ieu masalah Wahabi itu lah. Orang syariat itu pasti ikhtilaf dan ikhtilaf beda-beda. Di syariat mah kabeh beda, enggak bakalan banyak yang benar itu pantas tapi watasimu bihabillahi jami'a wala tafarraq. Haruslah berbeda-beda. Mungkin membuka resep rokok menyaman rokok beda be. Iya mah sok kunut, iya mah taraf kunut, iya mah atahiyan dan diacung-acung, iya mah. Dan pasti beda-beda di dalam ilmu fikih. Maka kayak orang ngabuk desmatong aneh. Karena di dalam ilmu syariat wajah pun beda-beda. Pamajikannya karakternya beda-beda. Beda-beda. Sholat gitu, ayo sekarang mau iri, siapa masalah kecil, siapa mau dan jadi takir, itu cantaan. Biarlah seperti apapun, yang penting ada dalil dan hadis, silahkan karena lewat kanjeng Rasul dalilnya Al-Quran, hadis-hadisnya sudah jelas dipraktekkan, pendapat ulama ini, itu gak bakalan salah kalau daripada penilaian daripada hakim. Yang salah itu bila mana ruhaniyah dan kita pasti buta. Coba bukakan ruhaniyah kita, ketahuan kesalahannya apakah dia, apakah kita yang salah. Yang benar kita yang salah. Yang salah padahal kita tak bisa apa? Di mana bisa ketemu lewat Robi pertemuan jadi Allah karena kajian ditolak. Ngaji menundukkan ke Allah disesatkan dan menundukkan kesalahan di Allah. Ini kajiannya mantap. Ya dalam ilmu syariat orang akan mengajukan jempol ketika ramai kajiannya ilmu syariat. Tapi ketika orang telah mendengarkan kajian ilmu tauhid berbagai ilmu, tidak bakalan mau mendengarkan kajian selain balas. Akibat uji pada hidup. Lebih baik banyak mana berbicara. Kadang-kadang sering kedatangan tamu ketika ngobrol tanpa disitu lebih baik balikan iya Iblis teh. Karena inilah ada dalam batin itu iya Iblis. Terhadap seperti manusia seperti Iblis. Padahal ada Iblis. Kelas lembut. Ketika ngaji Quran di murotal di hati sawab cek. Coba ketika ada di hal coba cek. Tongku batu dah hese, coba diri sendiri cek. Ketika sodako coba cek. Tanpa disadari.
kelas Donald Trump itu, kelas tinggi. Karena kalau mengaji di topik kadinya, kau paham itu iblis mana iya gini. Mata benar, sakurang-kurang nama. Kunci batu kehalangan alam baliknya dan terlalu Allah. Jadi ruhanian yang Allah bersama. Satarul anwari syarair mikasa ibidhahir ila ulaha anabtadila imujidil ya jadi cahaya di halangan malam. Sirna itu sir gesrek menuju ke surah sirna itu sir disebut tanpa disana. Tapi atau kalau basir iblis dong. Anu tanpa diketahui kecuali. Tapi ayat orang besmari batna anam arif la ya'rif fa'ila la ya'rif li anfusikum di anahu fa'ila an-nadhaha. Lalu orang yang sudah bersemarifat tidak melihat yang selama kita kerjakan tiada lain hanya Allah sendiri. Yang selama ini kita kerjakan tidak melihat daripada hasil diri, tapi yang bekerja itu hanya Gusti. Mesti melihat. Jadi kelas lagi ngaji Quran, lagi ceramah, kabeh. Komuk lamun dina syariat eta mah terlalu kasar. Masih kena kasar. Bisikan masih kena kasar. Ketika manusia berbicara hanya bisa dikit lain. Ketika manusia berbicara orang lain supaya mengucapkan alhamdulillah bagi hatinya senang lain. Alhamdulillah dalam hati senang. Yang hidup dengan kalian saya itu bergede. Orang bersyukur di dalam salat alhamdulillah. Coba cek dalam hati. Gak bakalan bisa kemana. Kalau sudah megang daripada dzikir sirul asrar, orang itu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh fa aina ma tuwalli fasamawati. Ketika kita melihat dari masih ke maghrib, dimanapun kita melihat di situ adalah wajah Gusti. Anal ariful la ya'rifuna li anfusihim anal fa'ila anallah ta'ala. Kata ilah juga baca. Nah, jadi di dalam toriko syariatna toriko mah yaitu adalah keilmuan. Toriko nah di dalam toriko mah itu adalah perjalanan saja. Hakikat kewujudan. Dan kewujudan di situ masih kelas iman, tingkat ayat, tingkat ihsan.
masih ada di situ makhluk masih bisa menyaksikan. Masih ada makhluk bisa menyaksikan. Kalau makhluk bisa menyaksikan, mungkin enggak kalau bahasa kata hakikat makhluk bisa menyaksikan? Tak mungkin kan? Karena alam makhluk mempunyai sifat la haula wala quwata illa billah. Tak mungkin makhluk bisa menyaksikan. Tapi yang menyaksikan itu ruh asal dari Allah, kembali ke Allah, kutiupkan rohku. Contohnya, ditiupkan roh Gusti Allah ke dalam tubuh makhluknya. Yang menyaksikan itu berarti roh. Roh itu kalau bahasa daripada dalam ilmu tarekat masih tidak bisa masih kata makhluk. Tapi kalau di dalam kata syariat tiada lain, roh itu adalah Gusti Allah. Kenapa contohnya? Cair laut. Air laut, satu laut, ketika diangkat ke langit, air laut buka. Terus di laut kasarat ke matahari menguap, jatuh di dia cair laut atau napi cair rawa dulu. Pasti cair rawa bar. Ketika airnya cair di luar, air ketika balik dari atas cair di luhur, balik dari ke laut, cair laut itu. Cair hujan lainnya. Masih cair. Ruh ditiupkan ku Allah dalam tubuh makhluk ketika ruh berarti berpisah. Masih kata mak. Ketika sudah muncul orang yang sudah memahami daripada ilmu itu, masuk lagi kemana? La mawjuda, la ma'buda, la madluba, ila. Kalau kita memahami daripada itu adalah ternyata kata ruh itu adalah dan kata ruh itu berarti ada di dalam syariat atau ada di dalam hakikat? Kata ruh ada dalam syariat atau dalam hakikat? Pasti dan kata ruh itu ada dalam syariat. Syariat ada dalam hakikat ayat. Kalau yang sudah panah ulil kamil, panah ada sabun ayat kata ruh. Enggak ada yang ada hanya akunya Gusti Allah. Itulah nama di hakikat, nama Asmaul Husna yang ke-100. Akunya Gusti wujud enggak? Itu contohnya. Dan sebalik di kata ucap. Tak kurang ngebalik deui. Nah, cai na urang mah di laut, laut murah nak lain ka laut teh tapi urangna karawa belut, di rawa belut dikocok terus jadi sekipeng heula. Kacai atuh lila rek tapi deui kalah. Jauh teh jauh. Secepat murang cai laut datang di murang campur lajeng cikii urang di Gusti Allah ditiupkeun si roh diasupkeun kana jasad-jasadna aduh pake itu pake ieu pake itu pake itu aduh rek irahan api nah cai contoh rek nepi ka laut prosesna Gus. Urang rek nepi ka Allah digolong heula diasupkeun heula kana sakitek, asupkeun heula kana kotor. Urang ieu monggo dosa dan dosa. Rek nepi ka Allah lagi aduh kudu tepat bersih. Mukodasi tua rek Allah kudu bersih. Ayeuna cai rek ka laut kudu geus bersih. Ayeuna urang ruh rek kudu Allah kana bersih. Masih
masih aya kita bisa. Cipeun. TM aya. Rek teu bisa kan nyaho ieu. Nyaho teh kumaha ekna dua. Kumaha double ek. Leuwih badan. Kumaha ek. Rek nepi ka Allah terlalu jauh. Ternyata ayeuna urang geus kitu pikir geus seperti ternyata disaring di diri godong terus supaya nepi ka ternyata teu hilang. Kita sujud 18 rakaat. Aya kene. Canggih. Obat 8 detik. Aya kene. Kita mandi kucing padang. Mandian 8 detik di mandian 27 detik masih kena ayat. Karena non mandi masih kena. Masya Allah. Gak bakalan datang. Selalu bertengger lantaran ini ruh. Gak bakalan. Kumana atuh kudu dicuci na eta. Kudu kumaul hayat. Maul ayat air kehidupan. Mana maul hayat itu? Ilmu yang punya sang hidup. Kalau secara air syariat mas air buruk jam-jam bersiana. Tapi dia loba kebakaran geus dibuka asa suci. Geus kirim jam. Minumna cai buruk kuat. Kudu dinamaul hayat air kehidupan akan mencucikan kelakuan yang selama ini kita di dunia ruhaniyah yang selalu mendorong dengan menyekutukan Allah dengan diri sendiri masih kena dapat oleh bisikan-bisikan hawa nafsunya, maka eknya selalu bertengger. Ekna bukan satu tapi double kuadrat terlalu banyak bekas mantan nggak bohong dasar aku mana itu istri cakra itu pun saya mana istri cakra maka kutong kata cerita di dalam syariat bila mana manusia rek asup ka surga diketrok ku itepna Nabi Isa. Hada kafirun, hada mu'minun, hada munafikun. Sok cek ayeuna. Tongke lah ayeuna. Nyata. Ngaji nyata. Bukan besok terlalu lama. Ketrok tarang jiwa urang di dalam hati. Masih halus berdek mah. Coba lawan masih kan menyekutukan ada kafir. Coba nu masih baca ada muna. Nyata gak? Nyata. Tahun besok kalau ayeuna di akhiratkeun ar-rahim. Baru ini arti daripada sejatinya ar-rahim. Yang menguasai yang seperti ar-rahim itu adalah Gusti. Kalau secara syariat berkata bismillah dengan menyebut nama. Bismillahirrahmanirrahim telah memberikan kenikmatan gede di dunia. Ar-Rahim di akhirat tong lila ke di akhirat ayeuna dalam batin lah. Lila teh akhirat. Ayeuna we.
Karena kalau geus digelar dalam batin ar-rahim adalah datnya Gusti, ai ar-rahman mah cahaya Allah, ai ar-rahim datnya Gusti. Ma'ul hayat, air kehidupan. Masih adakah orang yang mencari ilmu hakikat? Ada hakikat Gusti Allah kan? Ilmu ketuhanan. Kekarak muncul man arofa nafsahu man arofa robba. Siapapun yang ingin mengetahui karena dirinya akan mengenalkan Gusti Allah. Siapapun yang mengenalkan Gusti Allah akan kebanggaan. Jadi tidak ada aibnya karena sudah tidak ada. Nama rumput juga tidak ada, yang ada hanya akunya Gusti Allah. Mana maul hayat gua? Panah dirinya mah karak diberi ku Allah gelar makomna panahul kamil, karak muncul sifat ilahiyah rahmatalil mukjizat kanjeng maul hayat. Kumaha lamun di kumaha ngarang di kumah cing lamun teu kucai bersih mah. Kan. Baju kotor di kumah teu kucai bersih mah. Badan kotor teu dimandian. Di mandiana berarti dia tadi teh ilmu syariat. Ilmu syariat dina tarekahna, syariatna nyata ilmu fikih berarti cara wudu. Cara wudu, praktek wudu. Lamun kitu jalma nu sok jalma getol salat bersih teh. Bersih kan? Tapi di dalam hatinya aku suka ibadah. Berarti itulah ma'u air rawa belut. Itulah cai syariat. Maka cai syariat mah aya di setiap kampung. Nah, maka setiap kampung, iya mah cai atuh. Cai itu karena itu syariat. Mata kemanina cai naon. Tapi eta cai mana sok loba jeung ngagali di dalam tanah. Kenapa cai itu kebanyakan air nyusu? Karena lamun secara sanajan syariat oge ti Gusti ayeuna cai di jero tanah. Tanpa Allah bisa datang. Karena di dalam air itu tiada lain adalah hanya Gusti. Air bisa ngalir gak tanpa Allah? Gak bakalan. Karena air itu adalah makhluk. Air bisa ngejebolkeun tanggul gak? Bisa kalau di bidang syariat secara umum. Coba kalau berkata daripada hakikat, air bisa ngejebolkeun tanggul tanpa Allah. Ilmu syariat, ilmu fikih bisa ngejebolkeun anu tarasa jadi salat jadi sok. Anu teu bisa jadi bis. Anu teu husuk jadi bisa hus. Bersih teh jelema nu sok salat. Bersih kan? Ceulina nu
tadi siga belum opak tutung ayeuna mah sering di kumah jadi buat bersih di dalam ilmu sare oge. Ayeuna eruh jiwa masih kene siga tuyul. Masih kena hitam, ilmu dan masih kena ilmu hit. Coba tuyul saya keluar. Matak tuyul. Itu contoh, berarti tuyul itu contoh. Berarti kudu dimandian. Mandina matak tongku air di dia matak tangan ku caila lau. Matak gudang tuyul air. Kerajaan oge aya di laut, maka silahkan cuci di dalam ilmu rasa. Cuci ku ilmu tauhid, cuci ku ilmu tasawuf. Lama kelamaan eta tuyul jadi bodas, budak itu coba. Gaji itu gaji dari zaman dekor kan kena isari mana kalau dicoba kita istirahat semua kekuatan akal anu kudu akal nu dipakai karena di dalam tubuh orang lamun akal nak kesari mau bisa berdiam diri aja sila karena di situ ini matak di situ matak nyata cing hari itu yuk hari itu hidup kita kebakar lagi kebakar itu sebenarnya lama komo lamun tadi ilmu hitam wah jadi hidup di jero pasti dibakar eta lamun ilmu di dalam masih kena hitam ruhani jiwa urang masih kena hitam pasti dibakar mah ku Allah dibakar mata panas batu beli kulkas tak ada kabar batu beli mobil oge kabar terus eureun dibakar komo lamun dibakar kebutuhan minta tolong aku tetap tolong eucing jeung duit citru eta keur tidur lamun terjadi penyakit coba bisa penyakit diberet lompatan ke Allah itu Allah lompatan kan dokter tuh kalau diberet kayu jagung komo ber ieu kudu pada patrawal makan patrawal mah setiap nokol kana letah pahit awak teh dikasar ranyun yakin ciri-ciri manusia keur disiksa di kubur di hakikatna neraka ayeuna keur di alam dunia akibat kepanasan hayang minum dibere cai naon banyak ter neraka ih geus bosen minum kieu bosen minum daun pisang toto bae panana kutimah kepira bahasa syariat nama madu ditoto da matana panas asa dibang itu kami tidak bisa tanpa Gusti karena secara syariat nama kami yang menetes matanya padahal hakikatnya Gusti kenapa Allah harus menetes mata karena matamu tapan loba jelema umum disiksa mah tahu itu kekarakternya jadi ilmu ruhani kita harus dicuci naknya taku ilmu tauhid nah dina toriko nak menuju kana toriko karena arek muncul arek kebersihan silahkan eta tuyul hideung karena tuyul aya hidupnya eta tuyul hidup
Eta tuyul urang jangan sampai napi ka ayeuna balik masih kena hitam. Keluar teh roh tina jasad nah siga tuyul. Pohon balik. Pohon balik malaikat lagi panasan. Nyambut siapa panas malaikat itu. Nyata. Silakan cuci. Ngan dicucina di dasar laut. Silakan datang ke Ibu Ratu. Silakan datang ke penghuni laut kerajaan. Silahkan datang ke ilmuwan yang dikehendak Allah tentang ruhaniyahna supaya ke akhirat. Kalau secara terbayar di YouTube ya. Di data gitu. Roh Ibu Hajah Nurul Hutomana akan datang. Tapi datangkan itu lain kala bersih simbol. Wahai para jamaah, itu simbol kita datang ke sana. Keiburan kebanyakan tidak dipakai di siapanya. Padahal sebenarnya silahkan ke guru kursimu yang tahu ruhannya harus kembali asal dari Allah, harus kembali ke Gusti. Silahkan datang ke sana. Masih ada jasanya, masih ada. Karena hawanya contohnya ibunya masih ada. Karena masih ayah hawa nafsunya. Datangi. Kalau nggak datang, tuyul gak bakalan putih atuh. Itu tuyul datang sih datang, tapi ada syarat. Ada syarat tuyul. Silakan akan dibimbing ku Ibu Ratu kalau secara syariat, kalau di alam toriko. Silakan akan dibimbing ruhannya yang dipahamkan Allah, yang memegang daripada kunci, yang dipercaya Gusti. Silahkan kuncinya yang dipegang. Ketika beramal pun pegang kunci ikhlas. Kalau sudah dipegang disitulah mutadina ruhaniyahnya kegelapan, ruhaniyahnya akan jadi putih. Walaupun sudah putih, eknya masih ada, belum sampai. Silakan teman-teman. Takbirkan ma'ul hayat. Ma'ul hayat, air kehidupan. Air kehidupan ada di langit keempat kalau di dalam ilmu kegaiban. Mana? Ya, Isa. Kan Nabi Isa masih hidup. Ntar akan turun katanya. Di akhir zaman akan turun Nabiullah Isa alaihi akan mengalahkan Dajjal. Itu kan dalam syariat, di dalam dalil Al-Quran akan turun di akhir zaman Nabi Isa akan membunuh Dajjal. Benarkah itu? Benar. Orang sudah pada tahu. Ketika manusia ingin mencari ma'ul hayat, air kehidupan, kita menemui manusia yang sudah esa. Kalau syariat manusia yang sudah masih ada, tapi di dalam dirinya sudah tidak ada, yang ada hanya Esa. Isa ketika kita datang ke tempat itu berarti kita selama ini jadi Dajjal akan terbunuh oleh Isa. Kurang masih mata batin masih bodoh gitu kieu ternyata Dajjal dibunuh ku Esa na Gusti Allah. Merdeka mau apa pangin bisa tak apa pangin dia Ishak di mana di langit
kudrat irodat ilmu had nyata berhaya nu dibawa bisa nepi ka ditu wayahna kudu make jam-jam mubarok ilmu barokah cuci ku ilmu secara sadarna eta ilmu tauhid geus nyampe ke sana muncullah Isa terus paham ruhaniah dari tuyul eknya pun tidak ada tuyul jadi putih kakarak muncul baik. Maka pernah kami dianyangkan ke alam kasar bertemu dengan Syekh yang yuswana 1500 tahun. Umurna geus nyampe 1500 tahun. Terus eta teu bisa mati. Kenapa teu bisa mati-mati? Ku Allah dipanjangkeun umur. Ngan di situ ketika mati petunjuk dari Allah harus memegang baik. Bisa mati eta siseh eta Ustaz Mubarak ketika eta Syekh memegang bayi anu diutus ku Allah ti dayangna adalah ibu Hajar. Dayang di putri di pasien. Dirinya kemunculan bisa mati sampai kan dicari itu bayi, mencari bayi karena di pasien. Pas begini di alam kasar melihat sendiri itu Syekh itu lagi duduk di pohon. Pohonnya pohon kayu biasa. Bersadar gitu warna ketika demam di bayi kieu ujung gelap berapa mati ku Allah dicari sa eta sisi bayi masih gak ditanggung tapi ada terus dicanak nu janten ibuna ternyata cari ibuna pas eta si kuburanana sampai kan terjaga terus diintai rek dipaok eta si jasad rek dipake jasad karena ini orang sakti rek dipakai karena jasad orang sakti rek diasupan naon rek diasupan bangsa Cakaripun dijaga ketat selama 7 hari. Itu diketemukan dengan itu. Kami pun kaget, ada apa sih ini? Kami memohon ke Allah, ya Allah kami berikan petunjuk yang sebenarnya kenapa kami dibawa ke sini, diketemukan dengan orang ini. Kami mohon di sisimu ya Allah, tolong jelaskan. Allah berkehendak. Ternyata Allah membukakan lewat batin.
Itu contoh di alam kasyafah, dibukanya mata batin masyarakat. Kami langsung oleh Allah diberi paham. Ternyata umur kita selama ini rohani bukan hanya 50. Itu orang yang sudah paham. Umur kita sudah lama, ribuan tahun. Gak bisa mati-mati, ternyata kami diberikan petunjuk Gusti Allah kenapa manusia ini kalau secara syariatnya lewat kami Rasul umur 60 tahun. Kenapa kita gak bisa mati, gak bisa mematikan diri, gak bisa mematikan diri? Kenapa? Karena kadang-kadang kita ada tulisan belajar mematikan diri. Tetap kita umur kita merasa panjang, ternyata susah untuk matinya. Kita tetap merasa hidup dan hidup, ternyata kitanya belum jadi bayi. Allah memberikan petunjuk itu. Ketika ruhaniahnya kita sudah murni karena bayi hakiki, ternyata kita paham dengan ilmu, baru di situ bisa mati. Karena selama ini bayinya masih kumpulan, masih jadi tuyul, ngematikan, dipelangkan, di kaos, dijeblakkan, mencari dari terega di tangan atas sejati negeri. Ternyata di situ ditemukan dengan Gusti Allah lewat Syekh Naeta yang 1.500 tahun menyandar ke pohon. Aku gak mengerti Gusti. Ternyata Allah orang itu masih pohon basariah. Pohon di dunia bukan pohon basir. Basiro, kalau pohon basariah berarti dalam tubuh manusia adalah pohon basariah manusiawi. Pohon basiro adalah rohaniah untuk bersandar ke Gusti. Can bersandar ke Gusti Allah gak bisa. Dalam hati kita masih bersandar kepada sendirian Allah. Gak bisa mati-mati. Can menggambar. Kami mohon ya Allah berikan petunjuk ini tiada lain karena Kau punya tujuan yang lain. Kenapa kuburannya ini menang dijaga ya Allah? Sampai kan dijaga dan dijaga ketat. Orang ternyata dijaga Gusti Allah lewat para orang yang lain. Lewat para penggolok-penggolok Nabi, lewat ajudan-ajudan. Jaga terus ketat. Ya Allah berikan petunjuk, kami tak mungkin Kau telah memberikan petunjuk kepada kami lewat ini. Kami ingin tahu yang sebenarnya. Ternyata manusia kalau sudah mematikan diri harus dijaga benar, dijaga. Ini dijaga dari uji, tahu dijaga dari itu. Dari dijaga dari apa pun tahu dijaga dari apa. Terus diarahkan. Allah berikan petunjuk. Itulah mahfud. Arek begitu terus diarahkan ke karena kenapa? Ini kuburan bayinya, ini adalah jasadnya, ini adalah tanahnya, di dalamnya kalau sudah jadi bayi terus dijaga Allah.
ukurannya pun dijaga rek air ngadik ini halangan Gusti Allah lewat para yang lain. Nyata itu ditemukan di alam kasab ya Allah. Itu bisa macam kurang-kurang itu bisa mati-mati. Cek, kurang itu bisa sok pancing muadikan. Pancing. Kakarak diuji lewat minim perharga. Baru kamar. Mata hese sangat belajar waktu. Nu padahal nu tingkat tinggi deui aya kene. Apakah kita makhluk bisa mematikan diri? Kita ini makhluk mempunyai sifat la haula wala quwata illa. Apakah kita bisa mematikan diri? Tak ditulis belajar berarti dari kata sare. Belajar. Menawan diri itu bisa mati-mati. Menawan ini, selalu merasa ini. Menawan. Karena merasa diri kurang bisa mematikan. Kusabab diri kurang bisa mematikan diri berarti mungkin enggak, berarti menyekutukan Gusti Allah. Berarti Allah mati bisa, kurang bisa mati. Berarti kurang jadi diri itu Tuhan. Ngaji Islam dia. Mudun lah mereka surga mah, mudun nanya nangis ribu dari nggak mudun, kan papa mudun ribu kan mudun, aduh, betul. Akibat kurang merasa dalam diri kurang masih belajar mematikan itu bisa. Jangan coba-coba manusia mematikan. Jangan coba-coba ngabunuh. Pasti dosa. Lamun urang dalam hati masih kurang bisa membunuh diri berarti dosa. Ya, silakan. Nih, ngabunuh diri saya berarti gantung diri. Tingkat syariat berarti belajar, tingkat tarekat berarti gantung diri. Tinggi kajian. Yang bisa dan mampu untuk mematikan diri hanya Gusti Allah. Cara jelema ngalaksanakeun maot terus diangkat berarti ruhna diangkat ku Gusti Allah syariat. Ayana dalam diri urang oge berarti nu bisa mematikan diri itu hanya Gusti Allah. Ulah aya urangna berarti yang ada hanya urang tanpa disadari eta kelas Donald Trump. Ya Allah, Tuhan Karim, rek sampai kapan Gusti kudu ya, ini makin ngaji gini dengan padahal orang sedikit dipahamkeun asa merasa orang geus kenal. Jelema nu masih geus merasa kenal jeung Gusti Allah geus masih keneh salah. Karena orang geus kenal jeung Allah na gampang. Donald Trump
Bukan habis lagi apa mana benar segala lu bisa mengenalkan ke Allah itu maknya makhluk. Kan makhluk sifatnya tak bisa apa? Masa yang tak bisa apa-apa bisa mengenal? Masa? Oh iya ya. Berarti lu bisa mengenalnya hanya Allah sendiri. Berarti yang marifat itu hanya Gusti. Ketika ada manusia Donald Trump. Ngaji jam 12. Kamu mau ngaji jam 12 kali beriman karena ngaji jam 10. Dan jam 12 kali ngaji hati terus. Karena syariatnya jam tengah malam. Itu kalau sholat itu sholat wusta. Rasalah sholatku adalah sholat yang ada di tengah. Sholat terus. Kalau secara syariat sholat asar. Baru udah sengaja kita ngomong jam 12 kayak gitu lah. Silakan. Banyak. Awas Donald Trump kan. Sekarang bisa menuliskan istilah soalis. Merasa merdeka siapa yang mencuri? Bisa. Nah, ini mengatakan ilmu ini di dalam ilmu toriko perjalanan untuk menuju ke Gusti dicatatkan di alam kasar. Di alam kasar. Alam syariat. Di alam syariat marhaba kita bakal lahir. Di alam syariat baca perjanjian baca perjanjian dulu. Di alam syariat ketika datang baik tapi hanya sadar itu hanya jadi balik dia baik. Padahal ada manusia waktu balik dia baik. Ayo kurang masih jadi aki-aki. Terus aki-aki itu dan balik di kampung itu aki-aki itu kenapa balik? Itu balik dari ke awal. Balik dari ke awal tapi ruhaninya. Nah aki-aki itu masih gedean. Gedean dan harus ada aki-aki itu gas bumbu balik dari itu. Di Allah ketika mana geus tua pasti balik deui ka budak diurus dicebokan di mandian balik deui ka baik tapi ruhanian menjadi diri ada terbaik kudu da geus aki-aki itu berarti geus merenung. Geus umur di atas 40 geus balik. Karena di surga itu tidak ada aki. Ya bagus guru setuju umur 80 tahun, umur 70 tahun we. Duh. Maka bila menarik nabi jadi baik. Ku Allah teh jelema teh sadar dicontohkeun bayi terus dimarhabakeun. Dicontohkeun aki-aki jadi ulam sama dicebokan gitu sadar. Nah, maka saat ayeuna bila pada urang umur can nyampe kana 50 60, umur ayeuna 40 masih geus coba ti ayeuna jadikeun bayi.
kudu selalu merasa ku Gusti. Kudu jadi ayeuna urang merdeka ti ayeuna. Maka pantas di dalam syariat ketika manusia dalam hadis ucap 40 tahun masih kena manusia dan sadar ke Allah, maka manusia itu kelana. Nah, untuk ini batas ayeuna urang geus balik contoh itu laki-laki nawan cincin supaya dipanjangkan ke guru coba aku guru nih laki-laki coba aku keluarga laki-laki itu belum balik ke balik tapi hese kata kita semua dah hese geus kolot mah karena geus lemot kos China bentar daun alesap dibere ilmu asik kita ke dia dikek punya korah jadi penyakit hanya korah tidak ada menjadikan cahaya cahaya ayat tapi kita cahaya itu dipakainya anak hujan dulu tetapi jadi dingin jadi alam banyak benar-benar nyatanya dan peribahasa geus di imah geus aki-aki geri gitu jadi ulang sa ayeuna lamun di jalan geus jadi bayi kemudian ulang sama ulang beli maha aya Allah alhamdulillah dipahamkan Allah ilmu ini ya Allah mencari paham masih kene jadi tujuan tapi ketika balik kita masih kene loba buat belajar tidak yang mengikis belajar mematikan diri di hati mulai berarti masih kene bertekir makhluk bisa mati bicara itu menanam guru sesama manusia membahasakan belajar berarti tingkatan syar'i dengan syarat yang merujuk di pembahasan kalau gak bakalan ada ini ngabalik dengan ngabunuh diri dina syarat tapi saya kita dulu kampus pakai ku amal lagi ngomong diri mereka sedang asus juga untuk ngabunuh di gereja tempat masih tak kurang itu selama dia benar-benar masih insya ini barangkah bulan raya Allahumma barik lana fi Rajab wa barik wa hasil Allahumma barik lana fi Rajab Allahumma barik lana fi Rajab
anfusina. Alhamdulillah, ini sudah dipahamkan Allah lewat kajian babakan Islam, iman, dan ihsan. Semoga ilmu yang dapat dari Allah, semoga dijadikan oleh Allah ilmu yang penuh dengan keberkahan. Amin. Ya